Ada sahabat kami, Masya Allah, tabarakallah. Dia ini tutup mata kalau untuk yang namanya apa? Pembangunan masjid. Pembangunan tahfidz. Dia tutup mata. Bangun. Subhanallah. Ternyata makin lama turun. Akhirnya apa? Kembali di titik awal. Susah lagi untuk bangkit. Ini serang berusaha untuk bangkit tanpa putus asa. Tapi wajahnya dalam keadaan dia punya dan dalam keadaan tidak punya sama saja. Senyum. Lalu saya ngobrol hati ke hati. Saya bilang, karena saya datang berkunjung ke rumahnya. Subhanallah, yang biasanya wah segala macam. Tiba-tiba dengan mengatakan, alhamdulillah, saya bawa sesuatu, makanan. Alhamdulillah, makannya anak-anaknya ribut makanan. Dia mengatakan, iya nih maklum anak saya ini udah kira-kira udah berapa tahun ya Maya nggak makan kayak begini. Subhanallah, saya gitu ya. Terasa dalam hati, aduh, kayak ditusuk dalam banget gitu ya. Dia bilang, padahal waktu dia ada, Masya Allah. Kita diundang makan, kita diundang untuk kajian kemana, dibiayai untuk pesawatnya, semuanya. Sampai ketika, pokoknya, waduh Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi begitu kami datang berkunjung ke rumahnya, kebetulan kami sedang berjalan ke daerah situ. Anak-anaknya, mau makan semuanya. Wah Masya Allah, saya seneng kan. Tiba-tiba, iya maklum lah, anak-anak saya udah berapa tahun ya Maya nggak makan gini. Ada kali ya 3 tahun. Aduh, nih kan. Padahal saya tanya, ngobrol. Semua apa yang biasa dia gunakan hilang, cuman satu. Ya ala kadarnya untuk dia usaha. Saya ngobrol. Perasaan saat ini, apa yang dapat disyukuri? Saya cuma nanya itu. Bilang apa? Saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena saat saya punya, saya sempat nabung untuk di akhirat. Subhanallah. Itu yang membuat saya keren ini jawaban ini. Orang biasanya begitu tidak punya, dia aduh nyesel, coba dulu ya sayang nggak pakai itu nggak. Coba kalau dulu tuh saya nggak naruh di situ, saya taruhnya buat di sini, saya taruh di situ. Tapi dia mengatakan, saya merasa bangga dan bersyukur karena saat saya punya, saya bisa nabung untuk akhirat. Subhanallah. Ini yang membuat dia katakan bersyukurnya pada Allah. Sampai sama istrinya mengatakan, alhamdulillah ya Pak ya, kita ini sudah punya ini, sudah punya ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya hanya bilang kepada keluarga dengan mengatakan, ini orang Masya Allah, iya, dengan mengatakan sama sekali tidak ada yang membuat dia menyesal dengan apa yang dilakukan untuk akhirat. Subhanallah, persis seperti sahabat kami juga, tidak terlalu jauh dari tempat ini. Subhanallah, lagi hujan. Istrinya bilang ini, Pak jangan ke masjid, hujan lah. Jangan Pak, jangan ke masjid, hujan. Masjidnya juga licin di situ, jangan lah. Enggak dekat ini kok, saya pakai payung aja. Qadarullah, dia pakai payung, pleset, licin, truk patah tangannya. Truk patah gitu kan. Subhanallah. Apakah lihat istri yang solehah. Begitu patah tangannya. Nggak bilang gini dengan mengatakan, mama juga bilang jangan ke masjid, patahkan tangan. Gitu kan. Apa dia bilang? Masya Allah makin gede pahalanya. Pak udah ke masjid patah tangan lagi. Gede pahalanya ini Pak. Daripada patah tangan lagi apa. Ini patah tangan lagi ke masjid, gede pahalanya. Iya malah alhamdulillah ya patah tangan di masjid ini Masya Allah. Sambil tertawa. Dia bawa, dipijit. Ya masih begini sekarang juga ya. Jadi orang memandangnya itu langsung tidak. Itu kan susah ya untuk menemukan kayak gitu ya. Ini kalau ibu sudah larang istri atau suami jangan ke masjid gitu ya. Lagi musim hujan, jatuh, patah tangan. Kira-kira begitu patah tangannya, ibu udah wadir, Pak jangan ke masjid hujan ya. Enggak, Pak, sampai 3 kali istrinya. Pak, jangan dulu Pak, ini hujan Pak, nanti licin Pak. Enggak mah, kata-kata, Pak ini hujan loh Pak. Enggak, ke masjid aja. Begitu patah, kira-kira yang paling pantas istri itu ngomong apa kira-kira? Kan mama udah bilang, makanya nurut sama mama. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi begitu. Tapi istrinya mengatakan, Masya Allah bapak pahalanya makin gede, patah tangan, patah tulang tangan. Ketika mau ke masjid, ini pahala sholat zuhurnya itu lebih gede daripada pahala yang sholat di masjid manapun Pak saat ini. Kenapa? Ini patah tangannya. Subhanallah. Maka kata-kata yang luar biasa dia ucap, iya alhamdulillah ya Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Tapi saya tanya, nggak sengaja apa? Enggak lah, katanya nggak sengaja, orang kepleset. Jadi udah pleset kaki, ini juga nahan, kepleset juga tangannya. Jadi kaki dan tangan pleset. Nah itu dia. Iya. Maka dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Harap ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah.
Anda menjalankan perintah Allah dalam waktu luang, maka dalam waktu kesulitan Allah akan menjagamu.